Saya kira itu yang dikembangkan oleh Gus Dur ini memang sangat luar biasa. Gus Dur itu kalau kita waktu sekolah di Baghdad, kalau kita belajar, dia tuh tidur. Nanti kalau kita tidur, dia belajar. Gus Dur memang punya cara berpikir yang sangat luar biasa tentang Indonesia, bahkan berbeda dengan pikiran bapaknya sendiri tentang Indonesia. Dan kalau kita baca tulisan-tulisan, salah satu tulisan yang paling fenomenal tentang NU itu ditulis oleh Andre Feiler. Judulnya NU Vis-a-vis Negara. Kita bisa lihat bahwa NU itu berubah sangat radikal terhadap agama lain, terhadap keindonesiaan, itu di era Gus Dur. Sebelum itu, NU ikut minta pemberlakuan syariah sebelum itu. Makanya diputuskan Situbondo bahwa NKRI itu dengan Pancasilanya itu final menurut NU. Itu sebabnya mengapa NU itu jadi pilar keindonesiaan kita. Itu sebabnya mengapa orang syok ketika di Malang ada orang NU menolak pendirian gereja. Tapi memang di NU ada NU garis lucu juga kan, garis lurus, ya kan? Yang memang berbeda. Tapi artinya nih Gus Dur ini orang yang unik, berpikirnya itu sangat luar biasa, melampaui zamannya. Dan bahkan teori-teori besar seperti radius of trust, teori civic engagement itu bagi Gus Dur cuma punya teman 1000 kurang, punya satu musuh kebanyakan. Artinya radius of trust itu relasi dengan siapa saja harus selalu baik. Dia dengan siapa saja, beliau dengan siapa saja, yang kecil dengan yang besar, dan itu sangat menginspirasi. Artinya yang terbuka dengan siapa, dan itu humanisme. Dan humanisme ini kan sebenarnya nilai semua agama ya. Artinya di Kristen pun Yesus bilang, lakukanlah apa yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu. Itu sangat humanisme. Artinya di situ kemanusiaan kita dan kemanusiaan orang lain menjadi kemanusiaan yang setara. Tidak juga seperti yang Martin Buber bilang bahwa harus ada relasi I and do, karena antara saya dan Gus Aan itu ada jarak di sini yang bisa saja membuat saya salah mengerti. Saya harus betul-betul memahami Gus Aan, mengerti pemahaman Gus Aan, dan kalau pun berbeda, ya nggak apa-apa. Karena tuh saya dan Gus Aan juga dua orang yang berbeda. Nah, saya kira ini kalau dilanjutkan juga sangat luar biasa dalam konteks gereja Jawa. Saya kira gereja Jawa orang Jawa punya banyak sekali mekanisme budaya yang bisa mempertemukan orang Jawa dari berbagai macam agama dengan baik. Yang tadi saya bilang, mau dia pikirannya seperti Taliban, mau pikirannya dia Kristen seperti Taliban, namanya Taliban Kristen itu. Kan banyak orang Kristen juga yang membunuh orang lain dalam imannya kan, kemudian menganggap orang lain kafir juga banyak kan bahasanya. Banyak orang Kristen yang bilang kalau tidak baptis selam tidak masuk surga juga banyak kan. Banyak orang Kristen juga yang bilang kalau enggak di gereja aku enggak selamat juga banyak kan. Sama. Nah, keterbukaan ini yang saya kira menjadi sangat penting. Hidupi ruang-ruang budaya kejawaan kita dalam konteks Jawa, ketorajaan, kemanaduan dan sebagainya. Di Manado itu ada tradisi yang menarik, pengucapan. Dan di acara pengucapan itu siapa saja bisa datang. Di Poso itu ada acara yang menarik namanya Padungku. Padungku itu orang menyiapkan makanan dan mereka bilang harus ada makanan nasional supaya Gus Aan dan yang Muslim bisa datang. Padahal setelah kerusuhan Gus Aan itu dilarang. Gak boleh berkunjung ke yang Kristen yang berkunjung. Jadi ada larangan untuk tidak boleh saling berkunjung. Apalagi makan karena dianggap bahwa makanan yang diolah tidak secara syariah itu haram. Tapi banyak orang yang bersahabat, berkeluarga, bahkan sebelum kerusuhan, bersahabat di kantor, bersahabat di sekolah, bersahabat di mana saja. Ketika acara Padungku itu mereka datang dan makan. Dan bukan saja makan, saya kemarin baru jelaskan di kelas, bukan hanya makan, bungkus dan bawa pulang. Bungkus ini sederhana, tapi bungkus ini adalah menciptakan jembatan antara komunitas yang tersegregasi tadi. Dia bawa pulang makanan, dimakan oleh anaknya, dimakan oleh suaminya,
dia menciptakan jembatan yang sangat penting dengan bungkus makanan tadi. Dalam konteks masyarakat yang tersegregasi. Kecil, seperti bungkus makanan. Kecil seperti berdiri di depan makam keluarga lalu menjelaskan ke anak-anak. Kecil sederhana bahwa anak-anak bermain dengan saudara-saudaranya yang muslim. Kecil. Tapi yang kecil itu kemudian membuat kita memiliki kesadaran kemanusiaan yang besar. Karena ini yang menjadi titik penting Indonesia sedikit sebelum berakhir. Jangan bicara tentang Pancasila yang besar kalau nggak bilang selamat Lebaran, kalau nggak bilang selamat Natal. Karena pilar-pilar kebangsaan kita tergantung pada kehidupan keseharian, pada penghargaan dalam keseharian kita itu. Kalau mau Indonesia ini ada 1000 tahun lalu, 1000 tahun lagi, ya harus mau bilang selamat Natal, harus mau bilang selamat Lebaran, harus mau bilang selamat Galungan, Nyepi dan sebagainya. Harus mau. Karena itu bagian dari tanggung jawab kewargaan kita. Kalau kita sudah nggak bilang selamat Lebaran lagi, jangan harap pada Indonesia. Jangan harap Bapak DPRD akan bikin kebijakan yang sangat luar biasa akan menjaga Indonesia, tidak akan pernah. Indonesia dijaga dalam tindakan-tindakan keseharian kita. Kalau diskusi-diskusi begini akan banyak dilakukan ketika teman-teman yang muslim tidak takut masuk gereja, Gusan sudah sebutkan. Ketika ada diskusi-diskusi seperti begini dilanjutkan dengan tindakan bersama kita. Ini saya di Nusantara Institute, saya Sumanto Al-Qurtubi, Teddy. Kami sedang merancang beberapa kegiatan bersama mulai dari akademik, mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa S3 yang punya disertasi tentang relasi lintas agama. Kita bikin workshop untuk bantu mereka, mengumpulkan para aktivis yang berhubungan dengan relasi lintas agama, dan melakukan bikin Nusantara Cup. Pertandingan sepak bola yang timnya harus Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan sebagainya. Satu tim minimal 3 agama, wajib. Pertama di Jawa Barat akan kami bikin. Mengapa begitu? Kembali ke Witin Tresno, Jalaran Soko Kulino. Kedekatan-kedekatan itu harus dimulai seperti main futsal bersama, main voli bersama. Jangan ngomong tentang teologi yang besar. Kalau kitab-kitab kehidupan dalam kehidupan kita ini nggak pernah dibaca. Orang Jawa itu sangat kaya sekali. Orang Jawa itu sangat kaya dan filsafatnya sangat luar biasa karena kalendernya saja itu sudah dari tahun 78, bukan 1978. 78 ketika Honocoroko itu ada. Ini bangsa yang besar. Dan memang kekuatan Indonesia sekarang ini mau tidak mau, suka tidak suka ada pada orang Jawa. Bukan karena istri saya orang Jawa ya. Tapi karena kekuatan politik sosial itu ada pada orang Jawa. Dan kalau orang Jawa masih merasa halal bihalal penting, nyadaran penting, saling berkunjung itu penting, maka Indonesia ini akan ada. Tapi bukan hanya orang Jawa ya, kita semua maksudnya. Itu tanggung jawab kita semua. Tapi karena kebetulan ngomong di GKJ kan.